Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat aku dimanapun berada? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Ya, selalu mendapatkan perlindungannya pasti ya. Selalu mendapatkan rahmatnya dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Ya, masih bersama aku di General Reading, pembacaan secara umum, penarikan energi secara acak. Kalau ingin pure energi kamu, silakan personal reading. Ya, caranya bagaimana? Hubungin WA Gondes yang ada itu, ada disertakan nomor WA Gondes di situ ya, atau di setiap video ya. Oke. Jadi mohon bijak ya dalam menyikapi readingan ini, karena ini adalah general reading dan ini ada sebatas clue saja, gambaran saja untuk sarana antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Akan ada pembicaraan dan pertemuan antara kamu dan dia di dalam waktu atau dalam bulan ini. Ya. Akan ada pembicaraan dan pertemuan antara kamu dan dia dalam bulan ini atau di bulan ini ya. Fokus ya. Yang ini ketemu, mungkin sekalian silaturahmi. Lama menghilang ya kan, lagi ingat gitu. Tetapi akan ada pembicaraan dan pertemuan di sini. Coba kita akan lihat. Fokus ya. Kalau bisa jangan dijeda kalau ada iklan, biar energi kalian tidak terputus ya. Jangan di skip ya, nanti tidak runtut gitu jadinya. Jadi tidak jadi salah paham gitu. Jadi mulai dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal dalam pemahaman. Ada namanya Jackson di sini. Berkah Tuhan turun ya, berkah Allah turun tentang sebuah petunjuk turun ya, dimana melalui tebaran kartu ini nanti di bulan ini akan dipertemukan dengan seseorang atau dengan dia yang kamu pertanyakan ya, dan akan ada pembicaraan ya, ada pertemuan dan pembicaraan, seperti itu judulnya ya. Semua ya atas kehendak alam semesta gitu, walaupun kemarin kamu udah putus gitu misalkan, tapi kamu masih memikirkan dia, atau kemarin sebetulnya sudah lost contact ya, dia sudah nggak ada lagi nomor HP yang bisa kamu hubungin misalkan seperti itu, tapi dia masih punya nomor kamu. Dan dia akan menghubungi kamu, akan ada pembicaraan dan akan ada pertemuan dan pembicaraan, atau akan pembicaraan dulu baru pertemuan, nge-WA dulu, telepon dulu baru ada pertemuan. Seperti itu yang akan terjadi. Terlihat semuanya dari mana? Dari kehendak alam semesta. Iya, seperti itu. Alam semesta itu menyampaikan pesan melalui tebaran kartu ini bahwa nanti akan ada semacam pembicaraan dan pertemuan di bulan ini ya. Di bulan ini seperti itu. Di bulan ini ya, dan ini mudah-mudahan benar-benar terjadi di bulan ini seperti yang kamu mau ya. Ya, jadi nanti kalau misalkan dia benar-benar ngubungin kamu, kabarin aku ya. Lebih bener des gitu. Karena ini adalah alam semesta, petunjuk dari alam semesta atau sang pemilik alam semesta, atau alam semesta sendiri mau mengirimkan kabar seperti itu melalui tebaran kartunya. Ya. Ada ini seseorang yang pertanyakan ini bisa jadi pemain atau playboy, atau bisa jadi memang kamu pilihan dia yang terakhir karena yang lainnya sudah nggak mau sama dia, mungkin seperti itu. Atau memang dia punya banyak pilihan tetapi kamu yang di sini menjadi pandangan dia gitu. Player ya, player ini ada komunikasi ya, player ini ya masuknya ya, dia termasuk pemain, jadi hati-hati. Jangan terkecoh, jangan terjebak atau jangan baper ya, nanti karena perasaan baper itu membuat kamu terkecoh. Setelah terkecoh kamu nanti ternyata dia banyak pilihan, nah kamu bingung juga kan. Di sini ada komunikasi, nanti akan ada terjadi komunikasi. Ini terjadi ada komunikasi dari seseorang yang kupertanyakan. Ini bisa terbolak-balik, ini bisa kamu yang akan menghubungi dia atau dia yang akan menghubungi kamu, tapi yang pasti Anda lebih ke bicara tentang dia ya, tentang dia ke kamu gitu. Tapi kamu bisa meletakkan energi kamu ingin berbicara dengan dia, dan akan terjadi seperti itu karena dia juga ingin berbicara dengan kamu. Jadi kayak memang ada koneksi gitu ya, akan ada komunikasi.
yang mungkin udah pergi jauh atau memang sudah nggak bisa dihubungin karena dia nggak ada HP atau karena nggak ada kuota, nggak tahu sih, tapi yang pasti sudah nggak ada hubungan. Masuk kalaupun ada hubungan itu ya kalau telepon tuh sebulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali, bahkan mungkin hilang sama sekali gitu. Tapi akan di sini akan ada pembicaraan dan pertemuan. Kalau masih baik-baik saja ya berarti dia yang kemarin yang nggak serius nanti akan ada pembicaraan serius. Di sini ada debut ya. Ini kebanyakan orang sudah berjauhan, tapi akan kembali sama kamu lagi. Karena ini ada hubungan putus nyambung. Dia akan kembali menghubungi kamu seperti itu. Ya, walaupun kemarin sudah hilang, entah kemana, entah kecebur laut atau entah cebur sungai atau tersesat di hutan. Ya udah sempat menghilang, tetapi akan ada pembicaraan kembali atau akan ada komunikasi. Pasti jangan negatif thinking ya, karena seseorang itu kalau nggak ngubungin kamu atau seperti menghilang dari kamu tuh pasti ada alasannya. Alasannya apa Ndes? Ya kalau nggak punya yang lain ya berarti memang dia nggak ada kuota. Kalau nggak ada kuota, kalau nggak ada yang lain, nggak ada kuota, berarti dia memang lagi kepengen menyendiri gitu, pengen menyendiri saja atau lebih fokus pada dirinya sendiri gitu ya. Jadi nggak usah negatif thinking, anggap aja dia lagi mandi di laut kemudian ke bawah air laut tenggelam gitu ya, atau lagi kesasar di hutan jadi lupa pulang, lupa menghubungi kamu karena nggak ada sinyal. Jadi kita positif thinking aja, jangan dibikin pusing. Hidup ini udah pusing ya. Karena ada pepatah kata yang kita nggak bisa hindari, ya udah nikmatin aja. Gimana? Kayak kita kangennya setengah mati, kalau dia nggak ada yang bisa dihubungin, nggak, sama aja kita nikmatin aja kerinduan itu. Ya, masih ada harapan dan dia masih berharap sama kamu. Makanya akan ada pembicaraan atau ada komunikasi ya. Yang hilang akan bertemu kembali, yang lost contact akan terhubung kembali, yang cerai akan rujuk lagi, yang lagi PDKT akan nyambung dah. Pokoknya intinya akan ada hubungan gitu. Yang kemarin udah nggak ada harapan. Oh ternyata dia kesulitan finansial, atau mungkin alasannya juga bisa jadi karena dia kecewa sama kamu di hubungan ini. Tapi ini ada juga secara general dia kesulitan finansial, lagi fokus pada diri sendiri gitu, karena fokus pada diri sendiri atau ke pekerjaan karena untuk perbaikan finansialnya gitu ya. Jadi dan bisa juga karena kecewa, ini ada makna dua, kecewa atau kesulitan finansial, sehingga dia menghilang. Tetapi saat ini mungkin sudah selesai dan atau mungkin sudah nggak bisa menahan rasa rindu karena sebetulnya masih cinta sama kamu. Yang putus akan terhubung kembali, yang lost contact akan terhubung kembali, dia akan menghubungi lagi dan nanti akan ada pertemuan. Hati-hati ya, kalau lama sudah nggak bertemu, nanti kalau kau bertemu takutnya berbahaya. Kenapa Nes? Yang nggak tahu, pokoknya berbahaya aja gitu. Ya lama nggak bertemu, nggak ada kabar, kamu masih cinta banget, dia juga masih rindu sama kamu. Wow, bisa jadi bom waktu dar gitu, jadi apa, sesuatu yang tidak diinginkan, apa ngelakuin sesuatu yang nggak boleh. Tapi di sini nggak ada sih, kalian mau baik-baik saja semua itu orangnya, kalian sama semua itu baik-baik, nggak bakal melanggar sebuah ketentuan yang dilarang gitu ya. Jadi ya bertemu aja gitu, paling makan aja gitu ya, enggak. Ada yang sedih karena pernah membiarkan kamu pergi, harusnya kamu jadi pasangannya. Ya mungkin ini yang dilihat, kamu nggak pernah dikasih kabar apapun, putus kagak, kasih kabar kagak ya, ibaratnya lost contact gitu. Tapi dia sedih loh, karena dia memang sebetulnya masih berharap sama kamu, cuman karena kesulitan ini kali ya, kesulitan finansial atau ada suatu kekecewaan dari kamu, atau di hubungan ini ada kekecewaan sehingga dia menghilang begitu aja seperti telan bumi gitu, atau memang menjaga jarak gitu ya, seperti itu. Ada yang sedih karena pernah membiarkan kamu pergi, harusnya kamu jadi pasangannya. Tahu nggak sih, penyesalan itu ada di belakang. Ya kan, bener nggak? Kalau udah kehilangan tuh baru merasa, atau kalau salah satu di antara di hubungan yang saling
sudah awalnya tuh saling ya berantem ya, perbedaan itu terlihat sekali, kemudian salah satu tuh meninggalkan, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa keduanya itu memang kemarin saling menyayangi gitu loh. Karena sesuatu kesalahpahaman atau pertengkaran, akhirnya salah satu atau kalian berdua untuk mengambil keputusan untuk menyudahi atau masing-masing aja lah gitu. Tapi dia ini kembali di sini ya, karena dia ngerasa sedih gitu loh. Kenapa ini terjadi? Ya makanya dalam hubungan itu kalau sudah hilang atau kehilangan itu, kalau itu baru merasa itu. Ya, seperti itu. Beberapa orang tidak cerita masalahnya karena mereka yakin kamu peka dan bisa merasakan energi mereka. Bukan gak ada usaha ya orang ini ya. Sepertinya terlalu percaya sama kamu deh. Ya. Dia punya masalah gak cerita. Punya apapun gak cerita. Jadi kurang terbuka, kurang ler gitu ya. Makanya termasuk kekecewaan yang gak diceritakan. Masalahnya kekurangan kamu apa atau dia maunya apa, gak cerita gitu. Terus atau ada masalah tentang finansial, dia gak cerita, tahu-tahu ngilang gitu aja. Atau tahu-tahu jadi emosionalan gitu, yang kemarin tuh WA-an baik-baik aja karena dia kesulitan marah-marah nggak jelas, ya kan, kayak gitu ya. Kenapa? Karena dia berharap kamu tuh peka. Ini kan namanya ego ya. Seharusnya saling cerita, kalau namanya pasangan tuh saling cerita, saling terbuka. Walaupun tidak harus semua dibukakan, itu paling tidak kasih clue gitu, biar kita ngerti gitu. Jadi nggak terjadi salah paham, kemudian terjadi yang namanya masing-masing atau karena bertengkar yang bikin kecewa satu sama lain, akhirnya meninggalkan kecewa, sedih kan gitu. Dan dia merasa bahwa kamu bisa merasakan energinya. Ini lebih ke lebay ya, secinta-cintanya apapun, tapi kan tidak semua kita harus ngerti gitu. Masalahnya dalamnya laut itu bisa diukur, tapi dalamnya hati orang kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita sudah, misalkan gini ya, ini kasarannya gitu, kamu lahir dari ibu kamu, dari rahim ibu kamu, dari ibu kita gitu. Tapi kita nggak ngerti loh. Padahal kita pernah sejantung, pernah senapas, pernah separuh-paruh ya. Ibaratnya hidupnya kita tuh pernah numpang di rahim ibu kita gitu. Tapi setelah kita lahir kita nggak ngerti gitu loh. Dalamnya hati ibu itu kayak seperti apa. Kalau tulusnya kita paham, lihat, kita rasakan dia suka sayang sama kita. Tapi kan kita nggak tahu kedalaman hati ibu kita itu seperti apa. Nah seperti halnya ini, apalagi ini orang lain gitu loh. Cuma statusnya pacar atau pas statusnya itu suami atau statusnya itu teman masih ya. Dia harus kita mengerti gitu, harus peka ke dia, itu kan aneh gitu. Makanya aku bilang dalamnya hati kita nggak ada yang tahu. Bahkan sama ibu kandung kita sendiri kita nggak ngerti ibu tuh sebenarnya hatinya seperti apa, dia ingin apa, mau apa, bagaimana, kita kan nggak ngerti. Karena apalagi seorang ibu itu rapi sekali menyimpan perasaan yang seharusnya memang dia simpan dan anak-anak nggak boleh tahu. Nah ini ya, ini orang ini pingin kamu peka terhadap perasaan dia, karena kamu bisa merasakan energi dia. Nggak mungkin kan, makanya terjadi yang disebut namanya kekecewaan. Dia nggak cerita, dia nggak pernah menceritakan ke kamu, nggak ngerti dia maunya bagaimana, dia dalam keadaan bagaimana. Orang dia tiap hari yang ditampakkan cuma yang baik-baik saja. Ya kan, betul nggak sih? Ada anggota keluargamu yang suka bikin huru hara ya sama kamu pastinya ya. Dia bertujuan mungkin dia juga suka nangis gitu, misalkan sedih kayak apa ya sedih aja gitu. Itu cuma sebatas menunjukkan atau bertujuan karena dia iri sama kamu ya. Tapi orang ini karena nggak mau kehilangan gitu loh. Jadi kamu jalin hubungan sama orang itu kayaknya tuh nggak suka, marah, tapi dia nggak bilang. Nah ini apalagi sama saudara kita sendiri, apa keluarga kita sendiri aja, kadang-kadang kita isi hati dia tuh nggak tahu gitu. Ya taunya dia ya nggak suka, taunya dia marah. Karena hati itu sangat privasi, sekumpal darah yang mengental
yang bisa menyimpan segala sesuatu. Sakitnya bisa dirasakan lewat gumpalan darah itu, tetapi juga dia bisa menyimpan rahasia banyak. Ya, seperti itu. Ya, ini ada anggota keluargamu yang suka bikin huru-hara, seolah-olah dia itu sayang sama kamu, kamu sama dia boleh gitu, tapi sebetulnya dia takut kehilangan. Walaupun dia suka marah sama kamu, suka emosi, suka menangis, itu sebetulnya ya karena ingin bertujuan dengan kamu aja, ingin supaya kamu paham gitu loh. Ya nggak ngerti ya, karena dia iri gitu loh, iri sama kamu. Jangan pergilah gitu, karena orang ini sebetulnya nggak mau kehilangan kamu gitu loh. Ya, akan ada sosok yang merasa paling penting dan harus diprioritaskan. Ya, aku pesankan ya, kamu jangan terus-terusan memuaskan egonya supaya tidak merajalela. Orang yang seperti ini ya, orang yang harus dimengerti, orang yang harus dipahamin, tapi nggak mau cerita masalahnya apa. Orang yang cepat ngambek, orang yang cepat marah, emosionalan, yang nggak ngerti apa sih yang dia mau, kita cuma dibikin pusing aja. Jangan dibiarkan ya, ego dia itu nanti akan merajalela kalau kamu ikutin aja. Kamu iya 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 iya, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begono, harus begini. Kalau memang salah ya kamu nggak bisa jalanin, ya jangan jalanin. Kalau kamu memang nggak mampu jalanin, jangan jalanin. Kalau memang kamu nggak menyukai maunya dia, ya udah nggak usah gitu loh. Apain, nggak usah sosok yang dia paling penting itu kamu prioritaskan, walaupun gitu kamu cinta banget gitu, walaupun kamu tuh sayang banget. Itu namanya bucin, makanya dia semena-mena sama kamu gitu. Kamunya yang bucin, bukan dia. Melihat orang yang bucin itu kayak apa tuh, melihat. Dan dia kebanyakan orang yang bucin itu dimanfaatkan. Kamu mau seperti itu? Enggak kan? Makanya jangan diterus-teruskan memuaskan egonya supaya tidak merajalela. Ya udah cuekin aja gitu. Ya kalau bilang nggak mau ya nggak mau, jangan pakai topeng kamu ya. Betulnya kamu nggak suka dengan kemauan dia seperti ini, tapi kamu ikutin karena kamu cinta. Jadi kamu pura-pura suka kayak gitu, ya kan? Jangan, stop gitu. Beberapa orang ingin ke kamu ya, beberapa orang ingin kamu. Kenapa kamu bisa sangat spiritual gitu ya? Beberapa orang ini ingin ke kamu gitu, karena apa? Dia ngelihat kok kamu tuh saat ini ya, mungkin awal-awal juga nggak melihat, nggak terlalu memperhatikan kalau kamu tuh orang spiritual gitu. Energi kamu itu kok positif gitu ya. Bisa tahu energi, misalkan gitu, bisa membaca tarot kayak gitu dan lain sebagainya lah, intinya contohnya seperti itu. Itu bukan gondes, maksudnya tuh kok dia lebih spiritual, cara ngomongnya lebih enak, lebih nyaman dan masuk akal. Nah, beberapa orang ini ingin sekali menuju ke kamu gitu ya, hati-hati. Ya, kalau kamu membantu dia untuk hal yang positif, untuk lebih memberikan dia supaya motivasi untuk semangat, nggak apa-apa ya. Tetapi kalau untuk yang lebih mendingan nggak usah ya kan. Soalnya dia melihat kamu intinya lebih ke spiritual, dan dia ingin sekali banyak tahu tentang kamu, menuju ke kamu gitu ya. Karena energi positif itu hati-hati loh, bisa menular, bisa terkirim, bisa tertransfer gitu. Jadi orang melihat itu bisa tertarik gitu ya, seperti itu. Negatif juga, cuman itu terlihat orang yang punya energi negatif itu bawanya emosi, marah terus seperti itu. Jadi bagaimana mau tertarik kita punya pasangan yang suka punya energi negatif, marah mulu? Mendingan pergi kita, nggak usah diterus-teruskan, bikin pusing ya kan, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Akan ada pembicaraan dan pertemuan antara kamu dan dia di bulan ini. Fokus ya, jangan di skip kalau bisa.
Dan jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi kalau kamu menyukai video-video Bondes. Ya, biar kamu bisa mendapatkan notifikasi saat Bondes mengupload video terbaru. Ada cinta yang berlimpah. Ada artinya gini, dia itu mencintai kamu itu. Dia itu sayang sebetulnya sama kamu. Ya kan? Ada perasaan yang tidak terungkapkan, ya, tapi mungkin ya nggak jelas itu karena memang dia agak-agak ego dikit gitu loh, ya, tapi cintanya besar, besar. Fokus ya. Kita ambil kartu selanjutnya. Di sini ada kegelisahan. Sebetulnya saat nggak terhubung sama kamu tuh dia juga gelisah. Jadi nggak cuma kamu saja gitu, bisa tidur gitu. Tapi apa boleh buat gitu? Karena memang dia harus memfokuskan salah satu gitu. Ya, salah satunya gitu. Alasannya itu aja sih. Ya, yaitu tentang keterpurukan finansial. Ya. Dia lebih fokus ke terpurukan finansial. Dia ingin memperbaikinya gitu. Tapi belum bisa diperbaiki karena belum ada proses di sini. Ya cuman lagi mencari-cari gitu. Cari-cari gitu. Atau lebih ke fokus gitu. Tapi belum ada landasannya dia untuk memperbaiki ekonomi itu mau ngapain gitu. Finansialnya gitu. Makanya dia belum bisa menghubungi kamu ya. Seperti itu sih alasannya sebetulnya. Ya, dia lelah, dia putus asa, dia lebih ke putus asa ya, lelah, seperti itu, dengan keadaan dia gitu. Jadi dia fokus merintih, fokus pada keadaan dia gitu. Ya mohon dimaklum kalau dia nggak ngubungin kamu, bukan karena dia nggak cinta sama kamu, karena di sini cinta loh. Ya, tapi dia masih punya harapan. Masih punya harapan. Ya, kalau untuk kamu ya masih cinta sama kamu, masih sama kayak pertama ketemu dulu. Karena dia mengatakan perasaan sayang ke kamu dan ingin menikah. Tetapi ya keadaan dia terpuruk itu yang membuat dia harus lebih fokus dan bukan meninggalkan tapi lebih ke diri sendiri dulu gitu. Ya, karena dia itu sebetulnya bangga bisa bersama kamu. Ini ada yang duda, ada yang janda. Bisa juga kamu yang single parent, bisa juga dia yang single parent, atau kalian berdua single parent. Ada lajang gitu ya. Tapi kebanyakan di sini adalah hubungan antara single parent dengan single parent atau ya itu single parent lajang, atau intinya hubungan ini dia bangga bisa bersama kamu, kamu itu dibanggakan oleh dia karena kamu sosok yang mandiri, sosok yang penyayang, mandiri kamu tuh. Jadi saat dia terpuruk pun sebetulnya dia juga malu juga sih sama kamu gitu. Dia finansial buruk, kamu berada di atasnya itu. Jadi tapi dia senang, dia bahagia bisa bersama kamu itu. Kamu itu ada levelnya tuh ada di atas dia. Kalau dia itu terpuruk finansialnya, kalau kamu tidak gitu. Jadi bukan minder ya, memang dia lebih fokus supaya seorang maskulin itu gengsinya itu di tentang keuangan. Kalau keuangan kosong terus menjadi hubungan dengan cewek itu kan biasanya dengan feminim itu kan ya harga diri dong gitu. Masa nggak ada uang pacaran terus, masa dikasih terus gitu. Nah jadi seperti itu alasannya. Cinta dia sayang, bahkan ada potensi untuk menikahi kamu, tapi semua ada permasalahannya, dimana di sini juga harus hati-hati ya, hati-hati dalam pemikiran dalam menjalin hubungan, karena menikah juga tidak cuma sebatas menikah saja, harus ada tanggung jawab, dan itu dia sangat-sangat tahu gitu loh gitu. Nanti dia akan menghubungi kamu, akan berkomunikasi dengan kamu walaupun sudah lama. Intinya yang udah lost contact, udah nggak ada hubungan karena dia nggak bisa dihubungin, atau
sudah putus, sudah cerai akan terhubung kembali. Seperti itu ya. Ini bisa jadi hubungan nanti putus nyambung karena memang keadaan yang tidak bisa dihindari. Ya, seperti itu. Kita akan lihat kembali tentang pesan untuk kamu. Di sini terlihat ada energi, ya, ada energi yang terlihat di sini, ya. Ada energi Sagittarius, ada energi Taurus, ya. Juga di sini terlihat ada energi, kita lihat jumlah, ya, ada Sagittarius kuat sekali, ya. Terus kemudian di sini ada energi Gemini, juga ada energi Sagittarius kuat sekali. Itu saja energi. Ada Sagittarius, ada Taurus, ada Gemini, ya, seperti itu yang terlihat. Kita akan lihat pesan untuk kamu versi Sonomic Oracle, Sonomic Healing Oracle, ya. Fokus ya. Kita akan lihat, kita akan ambil 5 saja. Ada yang disebut dengan physics, ya, physics development. Ini sebuah pertanda nanti akan ada petunjuk praktis, ya, atau kemampuan atau kekuatan nanti yang melalui batin atau indera keenam. Kamu nanti akan peka, akan melihat apa yang akan terjadi saat pertemuan atau saat dikomunikasi, ya, seperti itu yang akan terlihat. Nanti akan ada petunjuk untuk kamu harus hengkang atau lanjut gitu, ya. Ada past, present, dan future. Di sini nanti juga ada yang disebut dengan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ini berkesinambungan. Kamu bisa mengambil sebuah keputusan di sini nanti apa yang terbaik setelah bertemu, setelah berkomunikasi, setelah bertemu, setelah sekian lama nggak jelas hubungan ini, ya. Awalnya memang cinta sih gitu, tapi ada kendala di sini, ya. Kamu nanti yang akan mengambil sebuah keputusan tentunya semua itu dengan alasan atau dengan landasan yang bisa akurat gitu. Di sini ada mencari landasannya kalau kamu memang mau lanjutkan atau mau menyudahinya. Gitu, nanti kamu akan diberikan petunjuk tentang apa yang harus kamu lakukan oleh alam semesta. Gitu. Walaupun dia cinta, tapi dia memperlakukan kamu tidak ada kabar, tidak apa, itu kan membuat gantung kita, ya. Membuat sebetulnya kita membuat seperti terkatung-katung, terkatung-katung, ya kan. Terus di sini nanti atau kalian akan berjuang bersama, karena dia akan cerita banyak nanti tentang apa yang dia alamin, kenapa dia menghindarin, atau bukan menghindarin sih, lebih ke fokus, ya. Mungkin dia ada alasan nggak mau ngelibatin kamu atau nggak mau kamu tahu gitu. Ya, di sini ada perubahan. Nanti akan ada perubahan positif atau negatif. Perubahan itu nanti kamu yang akan membuat sendiri. Tentunya jangan pernah lepas untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun. Karena salah satu yang terburu-buru itu justru kita akan merasa menyesal nanti, ya. Nanti di sini akan ada perubahan, ya. Akan ada perubahan di mana kamu nanti akan bisa mengambil sebuah keputusan karena akan ada petunjuk seperti itu yang bisa kamu lihat nanti. Jadi untuk memaafkan dia atau melanjutkan hubungan, nanti kamu akan mengambil keputusan, ya. Itu seperti itu yang akan terjadi di hubungan ini, ya. Oke. Satu lagi pesannya untuk kamu. Banyak pesan ya, Des. Iya. Yang pasti cintailah dia karena Allah. Apapun yang terjadi semua diserahkan pada Allah, tetapi kamu hanya menjalani, merawatnya, memeliharanya, berusaha. Sebut nama Tuhanmu saat kamu gundah. Jangan pernah untuk melupakan Tuhan. Bawa Tuhan dimanapun kamu berada, seperti denyut jantung kamu, ya. Percaya. Kamu di sini dilihatnya harus percaya, karena
dasar atau fondasi daripada sebuah hubungan, baik persahabatan, baik bisnis, baik apapun, itu adalah percaya, jujur, setia, dan saling melengkapi. Ada 4, yang intinya ada 4 gitu. Dan tersenyumlah, ya, tersenyum, positive thinking aja sih gitu. Allah menyertaimu. Dan kemudian pesan terakhir, kamulah cinta terakhir ya. Nah, ini yang jadi beban kamu, mau putus tapi kok pesannya seperti ini. Jadi kamu kasih kesempatan lagi kalau memang dia ingin balik sama kamu, atau memang dia ingin memperbaiki hubungan, nggak ngulangin lagi seperti kemarin-kemarin. Kasih kesempatan. Kalau sudah dikasih kesempatan tidak ada perubahan, boleh kamu lepaskan, seperti itu ya. Oke. Tetap jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun, karena yang melampaui batasan itu pastinya tidak baik endingnya. Dan tetap mencintai karena Allah, apapun itu, termasuk mencintai dia, mencintai alam semesta ini karena Allah. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri, karena kalau mencintai karena pengertian sendiri itu, jika terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu akan menyesal ya, seperti itu. Dari yang pasti, selalu bersyukur dalam keadaan, selalu berdoa, karena komunikasi kita kepada Tuhan adalah dengan cara berdoa. Jadikan doa itu seperti detak jantungmu, mengalir di setiap nadimu, karena doa itu adalah dahsyat, bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik. Yang pasti gak bisa dinikmati, gak bisa dihindari, ya nikmatin aja. Itulah, harus perpisahan ya udah nikmatin aja, karena gak bisa dihindarin. Kalau dilanjut ya nikmatin aja, berarti ya harus dinikmatin, seperti itu. Tetap semangat ya. Ada kesalahan milik aku, ada kebenaran yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin. Bye.